Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anakku solih-solihah SD ITK IC kelas 5? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat dalam menambah ilmu setiap harinya. Oke, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa atur gadget kalian sejauh 30 cm dari mata kalian. Kali ini kita akan mempelajari atau melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang organ peredaran darah. Kalau kemarin kita telah mempelajari sistem peredaran darah, nah kali ini kita akan mempelajari gangguan kesehatan organ peredaran darah. Jadi sama halnya dengan organ-organ lainnya, bahwa organ peredaran darah juga dapat mengalami yang namanya gangguan kesehatan. Nah, beberapa macam gangguan yang akan kita pelajari, diantaranya yaitu hipertensi dan hipotensi, jantung koroner, varises, anemia, dan demam berdarah. Nah, ini hanya 5 dari banyak gangguan yang terjadi pada sistem organ peredaran darah. Oke. Hipertensi dan hipotensi. Nah, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah di mana kondisi tekanan pembuluh darah kita pada arteri meningkat. Nah, sedangkan hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi di mana tekanan di dalam pembuluh arteri menurun. Nah, jadi kedua penyakit ini sama-sama terjadi pada pembuluh darah arteri. Nah, bagaimana dengan gejalanya? Nah, jika hipertensi, biasanya orang yang mengidap hipertensi itu sering merasakan pusing, kemudian mual dan muntah, lemas, pandangan buram, konsentrasi berkurang, tubuh terasa tidak stabil, sering merasakan atau sering mengalami pingsan, dan yang terakhir biasanya sesak nafas. Nah, kalau hipotensi, sakit kepala juga, terus lemas juga, masalah penglihatannya juga agak berkurang, kemudian suka merasa nyeri pada dada, sesak nafas juga, terus aritmia. Aritmia ini adalah ketika kondisi di mana jantung kita berdetak tidak stabil, terkadang cepat, terkadang pelan, jadi tidak stabil untuk detak jantungnya. Kemudian ada yang terakhir, kalau sudah terlalu parah, biasanya urinnya mengandung darah, jadi mengeluarkan darah saat BAK ya nak ya. Nah, tekanan darah dapat berubah sepanjang waktu tergantung kondisi dan aktivitas yang dilakukan tiap orang. Nah, kondisi ini merupakan hal yang normal karena tekanan darah dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pertambahan usia dan faktor keturunan. Nah, jadi tidak hanya pada orang dewasa, tekanan darah rendah juga bisa terjadi pada anak-anak. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian bisa nih mengidap hipertensi atau hipotensi, tergantung pola hidup kalian ya. Nah, kemudian yang kedua ada penyakit jantung koroner. Jantung koroner biasanya disebabkan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh lemak dan zat kapur. Nah, sehingga menyebabkan aliran darah ke jantung terhambat dan jantung tidak bekerja dengan baik. Biasanya pengidap jantung koroner ini suka merasa cepat lelah, terus sesak nafas juga, nyeri pada dada, dan merasakan nyeri pada dada. Nah, beberapa faktor penyebabnya yakni suka merokok, memiliki hipertensi yang sangat tinggi. Nah, tadi penyakit hipertensi jika terlalu tinggi itu bisa menyebabkan jantung koroner. Nah, berat badan yang berlebih. Nah, tentunya dengan berat badan berlebih, lemak kita juga sangat banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan nih lemak kita menutup penyumbatan pada pembuluh darah kita. Nah, terus kurangnya beraktivitas. Nah, kurangnya beraktivitas ini mungkin yang dimaksud dengan aktivitas olahraga. Nah, ketika kita sering berolahraga, tentunya lemak kita akan berkurang. Nah, kalau kita jarang berolahraga atau beraktivitas, jarang jalan, ya, jarang kita bersepeda dan lain sebagainya, kerjanya hanya tidur makan, sehingga menyebabkan lemak kita menumpuk, sehingga pembuluh darah tertutup oleh lemak.
Dan yang terakhir, pola makannya tidak sehat. Nah, biasanya pola makan tidak sehat ini makan pada bukan jamnya. Contohnya, makan sebelum tidur, karena setelah kita makan pastinya tubuh kita tidak beraktivitas, sehingga lemak kita akan bertambah banyak. Nah, ini untuk penyakit jantung koroner. Kemudian berikutnya ada varises. Nah, varises merupakan keadaan di mana pembuluh darah vena. Nah, kalau tadi hipertensi atau hipotensi pada arteri, kali ini pada pembuluh vena itu membengkak tampak menonjol di permukaan kulit. Nah, biasanya ini yang sering terjadi pada paha dan bagian betis kita. Nah, kondisi ini disebabkan adanya hambatan pada pembuluh darah vena. Kartu vena tidak berfungsi dengan baik sehingga terjadi peningkatan tekanan yang membuat pembuluh vena membesar. Nah, dengan terjadinya kartu vena yang tidak berfungsi dengan baik sehingga darah ini masuk dengan tekanan yang sangat besar sehingga membuat vena kita menjadi lebih besar lagi. Nah, penyebabnya biasanya terjadi karena terlalu lama berdiri dan ada faktor keturunan juga. Jadi ketika orang tua kita juga sudah pernah memiliki varises, maka kita besar kemungkinan dapat menerima penyakit ini juga ketika kita tidak menjaga pola hidup kita. Nah, contohnya di sini terlalu lama berdiri. Jadi kalau kita sudah merasa lelah ketika berdiri terasa sangat lama, alangkah baiknya kita duduk atau selonjoran untuk meregangkan otot kita agar tidak terjadi yang namanya varises. Nah, biasanya pengidap penyakit varises ini merasakan nyeri, panas dan berdenyut di bagian tungkai. Nah, bagian tungkai ini adalah bagian bawah tubuh manusia, ya, paha, betis, kemudian kaki. Nah, biasanya juga terasa berat pada kaki dan tidak nyaman. Terus pembengkakan di area kaki dan pergelangan kaki. Terus kulit di area varises tampak kering dan terasa gatal. Nah, kram otot kaki, biasanya sering merasakan kram pada otot kaki. Nah, terutama pada malam hari. Terus perubahan warna kulit di area sekitar varises. Nah, ini dia biasanya yang sering dirasakan oleh penderita penyakit varises. Nah, kemudian ada penyakit anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan sel darah merah. Nah, penyebab anemia antara lain makan makanan yang kurang mengandung zat besi. Nah, terus terjadi pendarahan yang hebat. Biasanya ini pada orang yang mengalami kecelakaan. Pendarahannya sangat hebat sehingga mengakibatkan sel darah merahnya berkurang sangat banyak. Nah, terus gangguan pembuatan sel darah merah. Nah, jadi terjadi gangguan pada pembuatan sel darah merah. Jadi pembuatan sel darah merahnya terlalu lama atau lebih sedikit dari orang-orang yang biasanya, sehingga mengakibatkan dia mengalami penyakit anemia atau kekurangan sel darah merah. Nah, biasanya orang yang mengidap anemia ini mudah merasakan lelah, ya, sering lelah, terus sering merasa pusing, lemas juga, wajahnya juga menjadi pucat. Nah, itu dia penyakit anemia. Kemudian yang terakhir ada demam berdarah. Nah, kalau demam berdarah pada rasa sudah sangat familiar ya di telinga kalian dan tidak asing lagi. Nah, demam berdarah merupakan infeksi virus yang menyerang trombosit atau keping darah sehingga membuat jumlah trombosit dan leukosit menjadi menurun. Nah, biasanya pengidap demam berdarah ini merasakan demam yang sangat tinggi, sehingga mencapai 40 derajat Celcius. Nyeri kepala, atau kepala itu terasa berat. Nah, nyeri pada sendi otot dan tulang, biasanya terasa nyeri-nyeri pada sendi, otot dan tulangnya. Kemudian nyeri pada bagian belakang mata biasa. Terus nafsu makannya juga menurun. Mual dan muntah, sering merasakan mual dan muntah padahal tidak makan ya, tapi dia merasakan mual dan muntah. Nah, kemudian yang terakhir pendarahan dari hidung, gusi atau di bawah kulit. Nah, ini kalau sudah terlalu parah sehingga mengakibatkan pendarahan dari hidung, gusi dan di bawah kulit. Nah,
Demam berdarah atau DBD merupakan penyakit mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, maka dari itu alangkah baiknya kita sering menjaga kebersihan di rumah kita sehingga rumah kita aman atau tidak ada nyamuk. Menutup kemungkinan kita mengidap atau menderita penyakit demam berdarah. Nah, itu dia beberapa penyakit yang terjadi pada sistem organ peredaran darah kita. Semoga kita selalu dijauhkan dari beberapa penyakit yang telah kita pelajari ini, anak ya. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk suatu penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, jika tertimpa suatu penyakit atau terluka, maka kita harus meyakini bahwa penyakit ini datangnya dari Allah dan pasti ada obatnya. Tetapi kesembuhan itu hanya datang dari Allah. Obat dan dokter hanyalah cara berikhtiar kita untuk sembuh atau cara kita untuk berusaha membuat tubuh kita menjadi sembuh kembali. Karena itu, selain berobat ke para medik, kita juga diharuskan untuk berdoa meminta kesembuhan pada Allah. Tentunya saja, ketika kita sudah berikhtiar, ya mencoba berobat ke dokter, mencoba minum obat, terus makan makanan yang bergizi, tapi masih belum kunjung disembuhkan, maka itu ujian dari Allah ya nak ya. Ketika kita mendapat ujian, kita bersabar, kita mendapatkan pahala di dalamnya. Nah, jadi jangan sampai ketika kita mengalami sakit, kita diam saja atau pasrah saja hanya berdoa. Itu juga tidak baik. Ya, kita harus juga berusaha semampu kita. Kalau kita sudah berobat ke dokter, sudah minum obat dengan rutin, masih belum tentu disembuhkan juga, kita baru berdoa saja yang meminta kesembuhan. Karena segala sesuatu itu datangnya pasti dari Allah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.